Aisyah, seorang wanita muda asal Indonesia, memutuskan merantau ke Timur Tengah sebagai tenaga kerja wanita di sana. Setelah melalui berbagai seleksi dan pelatihan, ia ditempatkan di rumah keluarga Al-Fahd, keluarga kaya di Riyadh, Arab Saudi. Tugasnya adalah membersihkan rumah, memasak, dan mengurus segala keperluan majikannya. Di rumah itu, ia bekerja untuk seorang pria bernama Tuan Abdullah dan istrinya, Noura. Pasangan ini memiliki seorang putra bernama Amir, seorang pria berusia 27 tahun yang cerdas dan berwajah tampan. Amir telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri dan kini bekerja di perusahaan ayahnya. Amir dan Aisyah sering berpapasan di rumah, terutama saat majikan wanitanya pergi berbelanja atau mengunjungi teman-temannya. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, Amir memperlakukan Aisyah dengan lebih ramah. "Aisyah, kau dari Indonesia?" tanyanya suatu hari saat mereka bertemu di dapur. "Iya Tuan Amir," jawab Aisyah dengan gugup. "Panggil saja Amir," katanya sambil tersenyum. "Aku pernah berkunjung ke Bali. Sangat indah." Aisyah mengangguk sambil tersenyum malu. Dari pertemuan singkat itu, mereka mulai sering berbincang. Amir penasaran dengan kehidupan Aisyah, sementara Aisyah merasa nyaman dengan perlakuan ramah Amir yang berbeda dari anggota keluarga lainnya yang sering menganggapnya hanya sebagai pekerja. Saat rumah sepi, mereka kadang bertemu di taman belakang rumah. Amir sering duduk di sana membaca buku, sementara Aisyah sibuk menyiram tanaman. Lambat laun, interaksi mereka menjadi lebih akrab. Amir selalu bertanya tentang kehidupan Aisyah, keluarganya di Indonesia, dan impian yang ingin ia capai. "Aku ingin mengumpulkan cukup uang untuk membangun rumah kecil di kampung," ujar Aisyah suatu hari. Amir tersenyum. "Itu mimpi yang bagus. Semoga kau bisa mencapainya." Perhatian dan keramahan Amir membuat Aisyah merasa dihargai sebagai manusia. Namun, ia tidak menyadari bahwa kedekatan mereka mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Amir, yang merasa kesepian karena orang tuanya sering sibuk, menemukan kenyamanan dalam keberadaan Aisyah. Di sisi lain, Aisyah tidak bisa menolak perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Aisyah tersenyum. Di Indonesia, hujan seperti ini biasanya membuat orang berkumpul di rumah, menikmati teh atau kopi. Tiba-tiba, Amir menatap Aisyah dengan dalam. "Aku merasa sangat nyaman berbicara denganmu, Aisyah." Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasi ini tidak seharusnya terjadi, tetapi ia tidak bisa menghindari perasaan yang semakin kuat. Tanpa mereka sadari, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering bertemu di malam hari, berbicara selama berjam-jam di balkon rumah. Amir mulai menyentuh tangan Aisyah dengan lembut, dan tanpa bisa ditahan, mereka terlibat dalam hubungan yang semakin intim. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah telah tertidur, Aisyah tengah merapikan ruang tamu setelah Amir pulang larut dari pekerjaannya. Tanpa disangka, Amir menghampirinya dan berdiri sangat dekat. Matanya menatap Aisyah dengan intens. "Aisyah, aku tak tahu sejak kapan, tapi aku selalu menantikan saat-saat bersamamu," bisiknya pelan. Aisyah terdiam, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tangannya masih menggenggam lem pembersih, tetapi tubuhnya terasa membeku saat Amir perlahan menyentuh pipinya. Ibu jarinya menghapus setetes keringat yang mengalir di sana. "Aku tidak boleh seperti ini," gumam Aisyah, suaranya hampir tak terdengar. Namun, saat Amir semakin mendekat, ia tak bisa lagi melawan perasaannya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Hujan turun deras saat Aisyah sedang membersihkan balkon kamar Amir. Tiba-tiba, Amir muncul di ambang pintu, tubuhnya basah setelah berlari dari luar. "Kau bisa saja sakit," kata Aisyah, mengambil handuk untuknya. Saat ia mencoba mengeringkan rambut Amir, tangannya gemetar, merasakan kehangatan yang tak biasa. Amir meraih pergelangan tangannya, menghentikan gerakannya, lalu menatapnya dalam. "Jangan pergi Aisyah," katanya dengan suara serak, seolah takut kehilangan momen itu. Dalam keheningan malam, hanya terdengar suara hujan yang menghantam jendela, dan di antara tatapan mereka, batas yang selama ini mereka jaga perlahan mulai pudar. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya lemas, dan siklus menstruasinya terlambat. Ketakutan mulai menyelimutinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan rahasianya dengan Amir akan membawa konsekuensi sebesar ini. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di toko terdekat. Saat melihat hasilnya, air matanya mengalir. Ia positif hamil. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tidak bisa menyembunyikan hal ini selamanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk memberitahu Amir. Saat malam tiba, ia mengajak Amir berbicara di taman belakang. "Ada sesuatu yang harus aku katakan," ucap Aisyah dengan suara bergetar. Amir menatapnya penuh perhatian. "Apa itu?" Aku hamil." Wajah Amir berubah pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Ya Allah Aisyah, bagaimana ini bisa terjadi?" Aisyah menatapnya dengan tatapan terluka. "Aku tidak tahu, aku hanya takut." Amir menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Ia sadar bahwa situasi ini sangat berbahaya. Jika keluarganya mengetahui hal ini, bisa jadi Aisyah akan dikirim kembali ke Indonesia tanpa ada perlindungan. Amir sangat bingung. Ia mencintai Aisyah, tetapi ia juga tahu bahwa perbedaan status mereka membuat hubungan ini mustahil. Orang tuanya tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka. "Aku harus pergi dari sini sebelum majikan perempuan tahu," kata Aisyah dengan air mata mengalir. Amir menggenggam tangannya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan mencari solusi." Namun, saat mereka masih mencoba mencari jalan keluar, Noura, ibu Amir, mulai curiga dengan perubahan pada Aisyah. Wanita itu sering memperhatikan gerak-gerik Aisyah dan suatu hari, ia menemukan alat tes kehamilan yang disembunyikan Aisyah. Dengan kemarahan yang membara, Noura memanggil Aisyah ke ruang tamu. "Jelaskan ini," katanya dengan suara penuh kemarahan, sambil menunjukkan alat tes kehamilan itu. Namun Amir bersikeras, ia mencintai Aisyah dan tidak ingin membiarkannya menderita sendirian. Setelah perdebatan panjang, ayahnya akhirnya mengizinkan pernikahan, tetapi dengan satu syarat, Aisyah harus pergi dari rumah mereka setelah melahirkan. Dengan berat hati, Aisyah menerima persyaratan itu. Ia menikah dengan Amir dalam sebuah pernikahan sederhana dan tinggal bersamanya hingga anak mereka lahir. Beberapa bulan kemudian, Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, seperti yang telah disepakati, ia harus pergi dari rumah keluarga Alfah. Dengan hati hancur, ia meninggalkan Amir dan bayinya, kembali ke Indonesia dengan membawa kenangan yang tak akan pernah ia lupakan.